Shalom, selamat hari Minggu untuk jemaat Tuhan. Selamat bergabung dalam ibadah Minggu bersama Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Gunung Cermin Sempajak Samarinda. Meskipun kita masih melaksanakan ibadah secara online, tapi itu tidak akan mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Bersama seluruh orang percaya di segala abad, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian yang mengatakan kemenangan terjadi di sini. Kita percaya dan yakin bahwa Tuhan hadir dimanapun kita berada saat ini, karena kuasa Tuhan tak terbatas yang kita rasakan sampai kepada saat hari ini. Terima kasih Tuhan. Katakan, ku menyembah. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, pemenangan terjadi di sini. Kita naikkan pujian ini dari awal sekali lagi. Menyerahkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau
kami Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Kepada Nona Evangelis Noni Irnawati MTH untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Jemaat Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dan kami agungkan, dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kehidupan kami, di pagi hari ini kami datang kepadamu menaikkan pujian, syukur, dan hormat kami karena kasih dan kemurahan Tuhan yang besar bagi setiap kehidupan kami hari demi hari, sehingga sampai hari ini kami tetap terpelihara dengan baik, kuat, dan sehat, menikmati semua kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Bahkan secara khusus kami bersyukur karena Tuhan sudah sertai dan pimpin kami sepekan yang sudah kami lewati sampai hari ini. Dan terlebih di waktu yang khusus ini kami datang menghampiri Tuhan dalam persekutuan kami. Walaupun masih kami lakukan bersama dengan keluarga kami di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir melawat dan memberkati kami semua. Untuk itu kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan sajalah yang memberkatinya. Terlebih memberkati setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, baik sebagai worship leader, para singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mengurapi mereka secara khusus sehingga apapun yang disampaikan, dilakukan di pagi hari ini, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri, bahkan jemaat-Mu boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, menyerahkan ibadah kami di pagi hari ini dari awal pertengahan bahkan sampai berakhirnya, biarlah jadi di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan penyertaan kuasa Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Nona Evangelis Irnawati MTH yang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan. Kita masih tetap menaikkan pujian kita dari buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 189, Dalam Hatiku Ada Gemar. Kita menaikkan pujian ini dari ayat 1, 2, dan 3. Ada gemar, Yesuslah memberi sentosa. Takut tidak lagi mengejar, karena Tuhan berjaga. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Ayat yang kedua, waktu hidupku amat cemar, jauhlah dari kesenangan. Waktu hidupku amat cemar, jauhlah dari kesenangan. Hanya darah Yesus sebenar, ubah
akan beriku sekalian. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Ayatnya yang ketiga, sekarang ku menghadap mejanya, terima berkat dan santapan. Sekarang ku menghadap mejanya, terima berkat dan santapan. Bertetap ku pandang mukanya, menyanyikan pujian. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Abiariung MTH. Namun sebelum itu kita menaikkan pujian yang mengatakan karya terbesar. Kasih Tuhan yang indah, hatinya yang mulia Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Meskipun secara virtual, tapi kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati kami Tuhan, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita siapkan hati kita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih memberkati kami sampai kepada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Amin Tuhan. Pujian dari hati kami Tuhan, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu ya Tuhan. Oh karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan
katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. pada hambanya saya persilahkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Di pagi hari menjelang siang ini, kita bersyukur untuk kesempatan yang indah. Kembali ada waktu bagi kita untuk mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Kendatipun kita melakukan persekutuan kita ini di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, ada waktu bagi kami mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Berikan kemampuan bagi kami, baik hamba-Mu yang menyampaikannya, umat-Mu yang akan mendengar. Biarlah kiranya firman-Mu sungguh-sungguh menguatkan dan meneguhkan kami dalam menjalani kehidupan ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan ini. Haleluya. Amin. Di pagi menjelang siang ini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan. Kita boleh memasuki minggu pertama di bulan Desember tahun 2020 ini. Dan biarlah kiranya melalui ibadah yang kita boleh lakukan pada hari ini, sungguh-sungguh memberikan semangat yang baru bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Firman Tuhan menjadi perenungan bagi kita bersama pada hari ini. Dalam Injil Yohanes pasal 3, ayatnya yang ke-16. Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita. Berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tema di bulan Desember ini Bapak Ibu Saudara berbicara tentang pemberian. Pemberian. Pada nats Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 ini Bapak Ibu Saudara, saya akan mengarahkan kita tentang beberapa hal tentang pemberian. Subtema dari tema kita pada hari ini yaitu pemberian yang terbaik. Pemberian yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pemberian yang terbaik dari Allah bagi manusia berdasarkan Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 ini Bapak Ibu Saudara. Pemberian yang terbaik dari Allah bagi manusia berdasarkan Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Berkata demikian, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, ini adalah sebuah pemberian
yang tidak dapat dibayar dengan harga apapun, Bapak Ibu Saudara. Pemberian ini adalah sebuah anugerah yang terbesar yang saya dan saudara nikmati dan alami sepanjang kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Pemberian yang terbaik ini adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap umat Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayatnya yang ke-16 Injil Yohanes pasal 3 ini berkata, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, sebuah pemberian yang tidak dapat dinilai dengan sebuah harga, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena terlalu besar harga yang harus dibayar, Dia telah mengaruniakan dan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, kepada manusia yang ada di dalam dunia ini. Kalau kita melihat kembali ke belakang, Bapak Ibu Saudara, tentang bagaimana pemberian Allah kepada manusia tentang anaknya yang tunggal ini dilatar belakangi oleh adanya dosa yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah. Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pemberian ini adalah pemberian yang diberikan oleh Allah secara cuma-cuma kepada umatnya. Pemberian ini adalah pemberian Allah secara cuma-cuma kepada Allah, kepada manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, janganlah sia-siakan pemberian yang Tuhan telah berikan kepada saya dan saudara. Janganlah kita sia-siakan pemberian yang Tuhan telah berikan kepada saya dan saudara secara cuma-cuma ini. Melainkan yang harus kita perbuat, kita harus menerima Dia dan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah penyelamat dunia ini. Bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, konsekuensi dari pemberian Allah bagi manusia. Konsekuensi dari pemberian Allah bagi manusia. Ada dua bagian penting yang perlu menjadi perenungan bagi kita bersama. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, konsekuensi dari pemberian Allah bagi manusia, yaitu manusia yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini sebuah konsekuensi yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, yang harus menjadi bagian di dalam kehidupan saya dan saudara yang percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Yang seharusnya kita yang akan menerima kebinasaan itu. Yang seharusnya saya dan saudara lah yang harus menerima hukuman itu. Namun Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan Dia telah menanggung itu di atas kayu salib hanya untuk menyelamatkan kita yang berdosa dan percaya kepada Dia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebuah konsekuensi yang luar biasa dari pemberian Allah bagi umat manusia, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara, konsekuensi yang kedua dari pemberian Allah bagi manusia, yaitu setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan yang kekal.
Setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ini adalah sebuah sukacita yang terbesar yang menjadi bagian di dalam kehidupan saya dan saudara yang percaya kepada Dia, yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Di mana pemberian ini adalah pemberian yang telah Dia berikan secara cuma-cuma kepada saya dan saudara. Sehingga konsekuensi dari itu, setiap orang yang percaya, selain dia tidak binasa, melainkan bagian yang kedua, mengingatkan kita kembali bahwa kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kita akan memperoleh kehidupan yang kekal untuk hidup tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah pemberian yang terbaik yang Tuhan telah berikan kepada umat manusia. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Dia, sebuah konsekuensi yang besar bahwa mereka tidak akan binasa dan mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, mengakhiri pemberitaan firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini, saya akan memberikan sebuah ilustrasi, sebuah gambaran tentang sebuah pemberian. Ada seorang ibu yang sedang kehujanan, Bapak Ibu Saudara. Dia berteduh di sebuah rumah. Lalu sekian lama dia sedang berteduh di luar rumah itu. Hujan tidak reda-redanya. Akhirnya dia memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah itu dengan tujuan untuk meminjam payung orang yang ada di rumah itu. Dan dia terus berusaha untuk mengetuk pintu itu. Dan akhirnya si pemilik rumah membuka pintunya. Lalu bertanya kepada ibu itu, "Ada apa?" Ibu itu pada akhirnya memberikan jawaban, "Adakah payung yang bisa saya pinjam? Saya mau pulang, namun hujan tidak reda-reda. Akhirnya saya berteduh di tempat ini dan saya mau segera pulang. Dan adakah payung yang bisa saya pinjam?" Akhirnya si pemilik rumah masuk kembali ke rumah. Dia mencari di mana dia sedang menyimpan payung itu. Dan didapatinya Bapak Ibu Saudara ada sekian payung yang ada di dalam rumah. Dan dia coba mencari dan terus mencari. Kira-kira payung yang mana yang akan diberikan kepada ibu yang ada di luar itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, sebuah keputusan dia ambillah sebuah payung yang jerujinya sudah rusak Bapak Ibu Saudara, sehingga hampir tidak ada bentuk dari payung itu. Dan dia ambil lalu berikan kepada ibu yang ada di luar itu. Bapak Ibu Saudara, ibu yang ada di luar itu pada akhirnya menerima dengan senang hati. Payung itu lalu dipakainya menerobos hujan itu sampai di rumah. Keesokan harinya Bapak Ibu Saudara, ibu yang tadinya meminjam payung itu memakai baju kebesarannya. Bapak Ibu Saudara, dia menggunakan baju kebesarannya. Lalu dengan bermaksud untuk mengembalikan payung yang kemarin dia pinjam. Dan dia melewati rumah itu, lalu menghentikan kendaraannya. Dan akhirnya salah satu petugas itu disuruhnya untuk mengembalikan payung kepada si pemilik payungnya. Dan petugas itu berkata, "Saya disuruh
Ibu yang kemarin meminjam payung untuk mengembalikan payung ibu. Betapa kagetnya Bapak Ibu Saudara. Ternyata ibu yang kemarin meminjam payung itu adalah Ratu Inggris, Bapak Ibu Saudara. Ratu Inggris. Dan ibu itu dengan malu-malu menerima payung itu kembali. Lalu dia bertanya di dalam hatinya, kalau saya tahu bahwa yang kemarin itu adalah Ratu Inggris, maka saya akan memberikan payung saya yang terbaik untuk Ratu Inggris itu. Tetapi apalah Bapak Ibu Saudara, dia terlambat untuk memberikan pemberian yang terbaik yang ada pada dia. Sebuah penyesalan yang sangat besar amat di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemberian kita kepada seseorang, seringkali kita melihat dahulu kepada siapa kita memberi. Sekali lagi, pemberian kita kepada seseorang, seringkali kita melihat terlebih dahulu kepada siapa kita akan memberi. Tetapi Allah yang kita percayai di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak melihat seperti apa yang menjadi pemberiannya kepada saya dan saudara. Dia dengan rela memberikan pemberian yang terbaiknya kepada manusia dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, bagi setiap manusia. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, sangat jelas Bapak Ibu Saudara, konsekuensi dari pemberian itu kepada manusia. Setiap orang yang percaya tidak binasa. Dan yang kedua, setiap orang yang percaya memperoleh kehidupan yang kekal. Kiranya bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bagaimana seharusnya kita memberikan pemberian yang terbaik. Karena Tuhan yang kita percayai sesungguhnya telah memberikan pemberian yang terbaik bagi kehidupan saya dan saudara yang percaya kepadanya. Demikian pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Diberkati setiap kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi kami. Kami boleh belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu pada hari ini sungguh-sungguh menguatkan dan meneguhkan kami. Terlebih mengingatkan kami kembali bagaimana kami boleh memberikan pemberian kami yang terbaik. Karena Tuhan terlebih dahulu telah memberikan pemberian yang terbaik bagi kami sebagai umat manusia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengikuti perjamuan kudus pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita bersyukur oleh karena kembali ada waktu bagi kita untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sepanjang hidup kita mengiring akan Tuhan, kiranya bagian ini terus mengingatkan kita bagaimana kita menjalani kehidupan ini untuk menjadi kesaksian bagi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sebelum kita akan makan minum dari perjamuan Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 sampai kepada ayatnya yang ke-30, ada beberapa bagian penting yang perlu menjadi perenungan bagi kita dalam bagian ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara mengingatkan kita akan adanya janji
berkat Tuhan yang akan kita nikmati, kita alami dalam kehidupan ini, dan janji akan kedatangan Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini untuk menjemput kita saleh-saleh yang percaya kepada Dia. Yang berikut mengingatkan kita, ada nasihat, ada teguran, bagaimana kita menjalani hari-hari kita ke depan ini dan menjadikan kehidupan kita terus kesaksian bagi dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, sebagaimana peraturan Gereja Kemah Injil Indonesia, kepada Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis, mohon kesabarannya untuk tidak mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Dan kepada kita semua yang telah bersedia mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini, silakan mempersiapkan diri untuk menikmati kebersamaan kita, untuk makan roti dari perjamuan ini. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan. Saya pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kekasih jiwa kami yang hidup, kami bersyukur pada hari ini kembali ada waktu bagi kami untuk sehidangan dengan perjamuan kudus. Kiranya apa yang akan kami makan minum pada hari ini akan mengingatkan kami kembali pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kehidupan kami. Sehingga hari-hari yang akan kami jalani ke depan ini mengingatkan kami kembali supaya kami terus menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur serta permohonan kami. Kami mempersembahkan semua ini kepada-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama mengangkat roti. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, Ia memberkatinya, lalu membagi-bagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah ini, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti bersama-sama. Kita mengangkat cawan. Selanjutnya Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah ini dan perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-26 berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh sehidangan untuk makan minum dari perjamuan kudus pada hari ini. Kiranya bagian ini terus mengingatkan kami bagaimana kami menjalani hari-hari kami ke depan untuk terus menjadi saksi-saksi bagi Kristus di tengah dunia ini. Tubuh-tubuh kami yang lemah, persoalan-persoalan yang sedang kami hadapi, kami percaya Tuhan akan menguatkan kami, memulihkan kami, sehingga hari-hari yang akan kami jalani ke depan ini
ada di dalam kekuatan Tuhan untuk menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepadamu. Bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi kami, hingga kami boleh sehidangan menikmati perjamuan kudus pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa bersama-sama. Nantinya doa syafaat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Otniel Basar MTH. Namun sebelum itu kita akan menaikkan pujian yang mengatakan Allah mengerti. Kepada jemaat Tuhan disilakan untuk memberikan persembahannya. Banyak perkara yang tak dapat kita mengerti dalam kehidupan ini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan peduli dengan kita. Tuhan mengerti dengan kita. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita naikkan pujian dari awal sekali lagi. Kita percaya bahwa Tuhan berada di samping kita dalam setiap perkara kita. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Katakan Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Katakan Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya
Jemaat Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Kami menaikkan segala pujian syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Oleh karena berkat dan pertolongan-Mu ya Tuhan, menyertai seluruh jemaat-Mu di dalam melaksanakan setiap aktivitas yang telah kami kerjakan selama 6 hari lamanya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur menyerahkan seluruh jemaat kami pada hari ini yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan 1 minggu ke depan. Kami bersyukur semua ini oleh karena anugerah Tuhan yang sangat besar yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan jemaat kami yang berulang tahun ini. Oleh karena itu hamba serahkan setiap pribadi jemaat kami di dalam mereka menjalani aktivitas mereka, dalam mereka membangun bahtera rumah tangga. Tuhan, Kau bersama-sama dengan mereka. Kiranya apapun yang mereka lakukan, kerjakan, mereka berhasil. Karena Tuhan adalah Allah yang menjadi pengharapan kami di atas segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami terus berdoa, menyerahkan ibu-ibu yang ada dalam jemaat kami, yang saat ini mengandung. Kami percaya Tuhan mengetahui setiap kondisi mereka. Itulah sebabnya kami mohon pertolongan Tuhan menyertai menuntun, memberi kekuatan. Dan pada saat mereka melahirkan, dapat melahir dengan pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus saja. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk jemaat kami yang sudah lanjut usia. Kami percaya Tuhan mengetahui setiap pribadi mereka. Kegiatan apapun yang mereka kerjakan lakukan, Tuhan Kau menyertai, menolong, memberi kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk melaksanakan setiap aktivitas yang akan mereka kerjakan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami datang merendahkan diri kami kepada Tuhan, berdoa bersama-sama untuk jemaat kami yang saat ini masih dalam penderitaan penyakit, yang sedang berbaring di rumah mereka, yang sedang berbaring di rumah sakit. Kami berdoa untuk Bapak Agustinus Lengiran, berdoa untuk istrinya Bapak Napoleon, berdoa untuk Bapak Sadirin, berdoa untuk Ibu Rosnani Agung, kami berdoa untuk Bapak Nikodemus Are, kami berdoa untuk Bapak Yohanes Sawan, Ibu Jarya, demikian juga kami berdoa untuk Ibu Happy Laeng. Kemudian kami terus mendukung, berdoa untuk Ibu Noria, demikian juga jemaat Tuhan yang tidak sempat hamba-Mu sebut nama mereka satu persatu, dimanapun mereka berada, dalam penderitaan penyakit apapun yang sedang mereka derita ini. Kami percaya hanya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi tabib kami di atas segala-galanya. Tuhan Kau menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, pulihkan mereka, nyatakan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas tubuh mereka yang sakit ini. Terima kasih Tuhan atas kekuatan pemulihan yang telah Tuhan anugerahkan kepada jemaat kami yang dalam penderitaan penyakit ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang menempuh pendidikan dari tingkat TK sampai kepada perguruan tinggi. Kami percaya Tuhan untuk memberi kekuatan, hikmat, kemampuan kepada anak-anak kami. Kiranya mereka dapat menyelesaikan setiap pendidikan mereka tepat pada waktunya. Biaya yang perlu mereka butuhkan, kami percaya Tuhan memberkati kami sebagai orang tua yang mendukung membiaya anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat kami yang melaksanakan pekerjaan, pelayanan, usaha. Tuhan Kau menyertai kami, Tuhan Kau memberkati kami dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Karena kami hanya berharap kepada Tuhan, sumber berkat itu terus memberkati kami dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk program penyelesaian menara gereja ini. Kami berdoa untuk panitia dan seksi pembangunan yang dipercayakan melaksanakan tugas ini. Tuhan Kau urapi pakai mereka semua dengan kekuatan hikmat daripada Tuhan. Biaya yang perlu kami butuhkan, kami mohon Tuhan menyediakannya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa bersama-sama pada hari ini. Secara khusus kami berdoa untuk Gereja Kemah Injil Indonesia, dari Aras Pusat sampai kepada jemaat lokal. Kami terus menyerahkan hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan
yang dipercayakan melaksanakan tugas pelayanan ini. Urapi mereka semua dengan kuasa Tuhan untuk melaksanakan tugas pelayanan ini. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk semua pekerja Gereja Kembali Injil Indonesia yang ada di daerah Kota Samarinda. Kami mohon kekuatan hikmat daripada Tuhan Kau berikan kepada kami. Mampukan kami melaksanakan tugas ini melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah Kota Samarinda. Jemaat kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman mereka kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Segala keperluan kebutuhan kami Tuhan sumber berkat menyediakannya untuk kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk bangsa kami, negara kami Republik Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin kami. Pakai urapi mereka semua dengan kuasa Tuhan. Mampukan mereka menjalankan roda pemerintahan ini dengan kekuatan hikmat yang daripada Tuhan kami Yesus Kristus saja. Berdoa untuk pemerintah Kalimantan Timur, pemerintah Kota Samarinda. Kami serahkan juga kepada Tuhan. Mampukan mereka melaksanakan tugas ini. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa dan mohon pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus. Secara khusus kami berdoa untuk pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember ini. Kami serahkan keamanan kepada Tuhan Yesus Kristus supaya dapat terlaksana dengan pertolongan Tuhan saja. Berdoa untuk aparat keamanan, Polri, tentara. Tuhan tolong mereka, mampukan mereka melaksanakan tugas untuk pengaman acara pilkada ini. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Demikian juga kami sangat bersyukur hari ini. Oleh karena pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, Tuhan telah memberkati jemaat. Dan kami telah memberi persembahan kami kepada Tuhan. Kami percaya apa yang telah kami berikan untuk membantu pekerjaan pelayanan Tuhan, baik yang ada di dalam jemaat kami maupun di luar jemaat ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa saat kami. Kami percaya Tuhan menyempurnakan doa kami pada hari ini. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelumnya kita menaikkan pujian yang mengatakan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang ini. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kembali kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, Allah kekasih jiwa kami yang hidup, Allah yang telah mengasihi kehidupan kami, terlebih sudah memelihara kami di dalam
ibadah yang boleh kami selenggarakan dari pagi hingga kami boleh menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang boleh kami lakukan di dalam ibadah kami pada hari ini boleh memberkati kehidupan kami, menguatkan kami untuk lebih dekat setia di dalam kami mengiring akan Engkau. Tuhan dimuliakan. Kami akan kembali melakukan aktivitas kami untuk sepekan yang akan datang. Kami mohon tuntunan Tuhan bagi kami, memelihara, memberkati dan memberikan kesehatan kekuatan bagi kami, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan dan kerjakan, di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Dia yang mengasihi engkau, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan tuntunan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai pada hari ini hingga kekal sampai selama-lamanya. Pujilah Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun memuji Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Atas nama staf Gembala Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Gunung Cermin Sempaja, menyampaikan ucapan banyak terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam ibadah yang kita selenggarakan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Salam.